Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa, raganya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Insya Allah doa-doa yang kita panjatkan ini akan diijabahi dan akan memudahkan langkah kita mencapai apa yang kita harapkan, dan insya Allah semoga Allah selalu membersamai kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk menuju kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند الأولين وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Ya Allah, kami pasrahkan semua urusan kami pasrahkan semua hajat-hajat kami padamu ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ya. Jadi, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, yaitu menyampaikan tentang kalau kita itu ingin diangkat derajatnya, ya. Salah satu cara supaya kita itu ingin dimuliakan Allah, ingin diangkat derajatnya Allah, ingin dicintai Allah, salah satunya yaitu kita harus bekerja, bekerja dan berkarya. Ya, mengapa harus bekerja dan berkarya? Kenapa demikian? Karena ya, seseorang yang bekerja, yang selalu meningkatkan kinerjanya yang tinggi, maka akan meningkatkan kualitas hidupnya. Dan orang yang selalu meningkatkan kualitas hidupnya, Allah itu suka. Orang yang selalu mengisi hari-harinya dengan berbagai macam kesibukan, baik itu kesibukan urusan dunia maupun urusan akhirat yang tanpa melupakan Allah, itu Allah itu suka. Karena mereka dengan semangat kerja yang tinggi akan meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, itu teman-teman sekalian. Bagaimana
dapat meningkatkan kualitas kerja yang tinggi tentu dengan etos kerja yang tinggi. Etos kerja yang tinggi yaitu apa itu? Melakukan semua secara optimal dan sempurna di setiap sisi pekerjaan yang dilakukan semakin berani menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ya, itu teman-teman sekalian. Semakin baik dan semakin baik lagi. Namun apa itu sebenarnya bekerja secara optimal atau etos kerja itu apa? Etos kerja yaitu ciri atau karakter semangat, ya, semangat bekerja dari seseorang untuk mengembangkan suatu organisasi, ya, bisa jadi dirinya atau organisasinya sesuai dengan yang kemampuan dirinya, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, atau sesuai dengan job desk yang telah diamanahkan, yang diembankan kepada dirinya. Itu teman-teman. Ya, saya ulangi lagi, barang siapa yang ingin sukses di dunia dan sukses karir atau berbisnis, berwirausaha, maka harus memiliki etos kerja. Atau barang siapa yang ingin dimuliakan Allah, yang ingin dicintai oleh Allah, ya, maka harus bekerja, harus mengisi waktu-waktunya, tidak boleh kosong, baik itu bekerja maupun beribadah. Maka Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja agar apa? Menjadi manusia yang mulia, yang mandiri dan tanpa membebani orang lain. Manusia yang mulia itu bagaimana? Yang mandiri, bukan menjadi beban orang lain. Mandiri bukan menjadi beban orang lain, itu akhirnya mulia di situ. Terpandang, ya, dipandang oleh manusia dan Allah juga suka yang demikian. Oleh karena itu, bekerja juga tercatat sebagai ibadah. Maka ibadah tidak hanya sekedar sholat, zakat, puasa, haji, atau membaca ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Namun bekerja itu tercatat sebagai ibadah karena bukti menjalankan perintah Allah, yaitu apa tadi? Memenuhi kebutuhan dirinya, hidup mandiri, bukan menjadi beban orang lain atau bukan menjadi beban keluarga. Maka seseorang yang bekerja atau yang berwirausaha yang dengan optimal atau dengan etos kerja yang tinggi, ya, akan memiliki performa, akan memiliki kinerja yang bagus dan akan mendapatkan, kalau untuk kerjanya bagus otomatis akan mendapatkan kinerja yang bagus, baik kinerja karyawannya atau mau baik kinerja perusahaannya, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar pula. Maka tak heran mereka yang memiliki etos kerja yang bagus akan mendapatkan bonus, ya, akan mendapatkan promosi atau promosi jabatan atau mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lain, ya. Ada suatu kebanggaan, ada rasa percaya diri, itu teman-teman sekalian, ya. Kalau kita mampu membuktikan bahwa kita itu kerja yang bagus. Teman-teman sekalian, tadi sudah saya singgung itu tentang etos kerja. Namun ada lagi yang memaknai etos kerja, yaitu seperangkat perilaku positif. Ya, jadi yang hadir itu selalu positif dan fondasi atau dasar yang di dalamnya ada motivasi yang menggerakkan di dalam dirinya, yang menggerakkan dirinya di dalamnya, ya, di dalamnya ada motivasi yang menggerakkan di dirinya. Ada karakteristik yang utama, ada spirit, ada dasar, ada semangat dalam dirinya, ada pikiran dalam dirinya yang mendasari dalam dirinya, ada etika, ada moral, ada perilaku, ada sikap dan aspirasi. Aspirasi berarti kita bisa memberikan ada bisa aspirasi atau apresiasi atau aspirasi yang kita bisa sampaikan di tempat kerja kita. Kita ada aspirasi-aspirasi, ide-ide gagasan dan seterusnya. Ada keyakinan yang mendasar, keyakinan bahwa kita bisa, keyakinan yang bisa tercapai, ada nilai-nilai, prinsip-prinsip, ada standar yang berlaku di situ, ada SOP yang berlaku di situ, dan kita ikuti semua, maka itulah namanya etos kerja. Maka untuk mencapai etos kerja yang demikian tadi, dibutuhkan wawasan yang cukup atau knowledge, pengetahuan, ada sikap kerja yang betul,
ada integritas, ada attitude, ya, ada keterampilan, ada kompetensi, ada keterampilan yang mumpuni, yang terus-menerus kita asah dan terbukti kita memiliki kompetensi, terus lalu kita tingkatkan. Maka untuk itu semua kita selalu belajar atau berlatih dengan apa? Dengan membaca, berlatih, dengan kursus, dengan pelatihan, dengan pelatihan-pelatihan, dengan belajar lagi itu salah satu yang dapat menunjang etos kerja kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin terus kita asah. Mengapa demikian teman-teman sekalian? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang maknanya, katakanlah Muhammad, bekerjalah, maka Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Teman-teman sekalian, kita kita disuruh bekerja, ya, kita disuruh bekerja, dan Allah akan melihat pekerjaan kita. Allah dan Rasulnya. Jadi Rasul kita itu siapa? Nabi besar Muhammad dan para nabi-nabi sebelumnya, ya, ada 25, ya, dan orang-orang mukmin. Itu Rasul dan orang-orang mukmin itu masih hidup atau sudah meninggal? Untuk di dunia tentu mereka sudah meninggal. Tapi di sini disebutkan bekerjalah, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan. Berarti mereka yang di surga sana itu masih hidup. Mereka masih mampu melihat pekerjaan kita, teman-teman sekalian. Sejatinya orang-orang mukmin, para rasul yang orang mukmin itu mereka masih hidup dan mereka bisa melihat apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Ya, itu teman-teman sekalian. Maka ini Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 105 menerangkan demikian. Maka kita, karena kita dilihat, selalu diawasi dan dilihat dan diawasi oleh Allah langsung, pemilik alam semesta, pencipta seluruh makhluk yang ada di dunia, ya, alam semesta, dan mengatur semuanya ini, kehidupan ini, maka ya kita harus apa? Al-Quran ini memotivasi kita, mengingatkan kita untuk apa? Untuk senantiasa bekerja, berkarya, berkreasi yang dengan inovasi, dengan terus berkarya yang lebih baik. Bahkan agama Islam juga memberikan landasan, mendasar bahwa sebuah kerja keras harus dilandasi dengan niat yang benar. Karena tadi niatnya dapat tidak hanya apapun yang kita kerjakan dalam kerja ini semuanya bernilai ibadah. Dan kita juga harus sadar bahwa prestasi kita itu tidak hanya dinilai oleh manusia, tapi ada yang lebih dari itu. Siapa yang menilai? Dilihat oleh Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, semua malaikat, Allah, Rasul itu melihat pekerjaan kita, teman-teman sekalian. Maka jangan pernah berpikir kita tidak pernah dilihat. Mungkin saya tidak bisa melihat, mungkin bos Anda, atasan Anda, ya, manajer Anda, koordinator Anda tidak melihat, saya tidak melihat, tapi Allah Azza wa Jalla, Rasulullah, orang dan orang-orang mukmin, mereka, bahkan orang tua Anda yang mukmin-mukmin itu, ya, kakek nenek Anda, mereka melihat kerja Anda. Maka karena dilihat, maka yang pertama apa? Harus niatnya karena Allah, supaya bernilai, supaya amal itu sampai. Terus yang kedua, karena dilihat, ya, kita harus menunjukkan kita itu senang di dalam bekerja. Harus bahagia, ya. Kita tidak bisa mengirim uang ke mereka, kita minimal kita menunjukkan kita kerja bahagia. Kecuali hasil kerja kita sedekahkan, kita kirimkan pada orang-orang yang kita cintai tadi. Yang itu. Maka ini teman-teman sekalian, karena ini controlling, ya, insya Allah. Allah ini sudah luar biasa ini, ya. Artinya apa? Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bekerja tadi. Sesungguhnya Allah ini dalam dalam sebuah hadis dijelaskan, dalam hadis
Hadis riwayat Baihaqi dan Salim ya menceritakan sesungguhnya Allah mencintai orang yang bekerja. Ini ya, kalau tadi Allah memuliakan, tapi sekarang ini Allah mencintai. Teman-teman sekalian, kalau ingin dicintai Allah, maka bekerja. Tentu bekerja yang baik, benar, yang sesuai dengan tuntunan Allah. Maka hadis tadi memberikan apresiasi, ya, memberikan, oh, aku bangga padamu, gitu ya. Saya bangga padamu, saya kagum padamu, ya, ya. Pekerjaan yang rajin, pekerjaan yang giat, kan gitu ya, itu ya. Namun di sisi lain, Allah juga membenci orang yang atau umatnya yang menganggur, yang berpangku tangan, yang menunggu belas kasihan orang lain itu benci banget Allah. Di satu sisi Allah sangat mencintai, mengapresiasi orang yang bekerja, tapi di sisi lain Allah sangat membenci orang yang menganggur dan orang yang berpangku tangan, yang menunggu belas kasihan orang lain. Umar bin Khattab pernah berkata, saya benci melihat salah seorang di antara kalian yang menganggur, tidak melakukan pekerjaan yang apapun, baik itu yang terkait urusan dunia maupun urusan yang berkaitan dengan ibadah akhirat. Benci, dia diam saja, tidak melakukan apapun. Itu benci sekali itu. Lalu bagaimana kita memiliki etos kerja yang tinggi? Yang pertama tentunya kita harus menghargai waktu, ya, memaksimalkan waktu yang ada kita gunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan Al-Qur'an. Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Ini ya, beriman itu yakin, percaya, yakin sama Allah, percaya sama Allah, yakin terhadap pekerjaannya, yakin mampu, yakin terhadap tugas tanggung jawabnya, yakin bisa, yakin mampu berkarya, yakin mampu mencapai targetnya, dan beramal soleh. Beramal soleh itu bekerja yang baik, melakukan pekerjaannya yang baik, didasari ibadah, gitu, beramal soleh, melakukan apapun, melayani dengan sepenuh hati, ya kan? Bekerja yang baik, menggunakan yang baik, bekerja sesuai 5R, kan gitu ya, beramal saleh, membantu orang lain, bahkan menyingkirkan diri di pinggir jalan itu juga beribadah, ya kan? Berkata yang baik antar sesama rekan kerja, teman kerja, apalagi kepada customer, melaksanakan semua perintah, melihat apalagi beramal saleh, apapun yang diperintahkan, apapun job desk itu amal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran, serta saling melihati. Kalau ada temannya yang kurang semangat, dismotivasi. Ada temannya yang uh, lagi nggak melaksanakan tugas dengan baik, diingatkan. Ada temannya yang buang sampah sembarang tempat, ya bisa diingatkan langsung atau langsung diberikan contoh. Ini loh mas, mbak, tempat sampahnya. Ini loh, mengembalikan barang bukan pada tempatnya atau menaruh barang yang tidak rapi, tidak sesuai 5R, karena 5R itu sudah menjadi ketentuan sesuai SOP, prosedur, itu akhirnya diarahkan, ditunjukkan. Itu nasihat-nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya harus sabar. Pak, saya berkali-kali, Pak, saya berkali-kali. Ya sabar, ini dalam kesabaran. Ya, kebenaran dan kesabaran. Terus saja, berkali-kali diingatkan terus saja. Itu ya, sabar, sabar terus ya. Ya memang begitu, sabar. Tapi di balik kesabaran itu ada buah yang indah, ada buah yang manis. Itu teman-teman sekalian. Ada pahala yang tanpa batas. Maka teman-teman sekalian, kita bisa mengambil satu hikmah, manusia itu semuanya rugi, ya, manusia itu semua rugi, ya, semuanya akan mendapatkan kerugian yang benar-benar merugi jika mereka tidak memanfaatkan waktu tadi dengan baik, tidak memanfaatkan waktu tadi dengan optimal,
kita tidak memanfaatkan waktu tadi dengan sebaik mungkin. Karena waktu itu kalau tidak kita gunakan dengan baik, pasti nanti isinya juga kurang baik. Maka harus kita isi yang baik kita isi kegiatan yang baik-baik. Karena kalau tidak kita isi yang baik, nanti mungkin isinya yang jelek-jelek tadi, atau mungkin kita akhirnya terlena dengan handphone, dengan WA, dengan Facebook yang mungkin yang kurang bisa memberikan manfaat. Maka kita harus selalu membuat perencanaan-perencanaan yang baik-baik. Waktu tadi suatu pekerjaan telah selesai, maka segera kerjakan yang lain ini. Adanya maka kita apa? Karena ada waktu, maka supaya kita bisa memanfaatkan waktu, mengoptimalkan waktu apa? Kita harus membuat list, membuat rencana kerja, dan ini Quran surat Asy-Syarh ya Asy-Syarh Quran surat 94 ayat 7 sampai 8, apabila telah selesai dengan suatu kebajikan ya, apabila telah selesai dengan kebaikan ya, maka teruslah bekerja untuk kebajikan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah. Jadi apapun yang kamu kerjakan maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus membuat perencanaan supaya kita tepat, terus bekerja kita juga harus dengan penuh tanggung jawab. Nabi besar Muhammad SAW bersabda dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Waduh, secara profesionalnya totalitas ini di situ ya. Ini juga disampaikan dari hadis Abu Dawud dari Aisyah. Bekerjalah secara maksimal mungkin yang kamu bisa lakukan, karena sesungguhnya Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan sendiri. Hanya saja amal perbuatan yang paling cintai Allah yaitu yang walaupun sedikit namun continue. Artinya terus menerus. Itu hadis dari Dawud dan dari Aisyah. Itu teman-teman sekalian, itu ini sudah sangat jelas sekali bahwa betapa kita pentingnya untuk memanage, mengatur waktu kita dengan sebaik mungkin. Dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang maknanya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu, ada pahala dari kebajikan yang diusahakan, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa dan kejahatan. Ya, ini tentunya teman-teman sekalian di dalam bekerja kan pasti tentunya job desk, tugas tanggung jawab itu kan sudah diatur, sudah dihitung beban pekerjaannya, tiap-tiap kita beda-beda sesuai dengan kemampuannya, sesuai jam terbangnya, dan itu semua tentunya seperti itu dalam praktek kehidupan kita. Maka bekerjalah, dan selanjutnya yaitu kita harus bekerja, kita niatkan ibadah dengan baik dan ikhlas, karena yang ikhlas yang hanya sampai kepada Allah. Keikhlasan hanya yang ikhlas yang sampai kepada Allah ya, yang ikhlas itu teman-teman sekalian. Berapa banyak amal-amal kecil bisa menjadi besar karena niatnya, kadar keikhlasannya, dan berapa banyak amal-amal yang besar menjadi tidak bernilai karena kadar keikhlasannya. Itu teman-teman sekalian, mari semoga kita bisa meningkatkan kapasitas kita, kemampuan kita, terus kita bisa bekerja secara mandiri, secara profesional, secara bekerja sama, secara teamwork, dan kita landaskan semua aktivitas tadi kita niatkan hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, dan siapapun yang telah kita temui kita doakan semoga mereka sukses ya. Kita sukses, dan yang mengaminkan ini juga kita sukses. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثا
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود رحيم ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين فكانوا يصرون على الحياة العظيم فكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه زجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم